Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tema kita insyaallah tentang asyabun, pemuda yang diberikan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Di antara 7 orang yang diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat naungan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda? Karena orang tua, kalau orang tua itu rata-rata udah sadar kalau dirinya mau mati. Ya. Orang tua itu semangat kepemudaannya udah lemah. Makanya banyak orang tua yang kemudian mereka taubat, sadar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang tua 60 tahun masih aja ya berbuat maksiat, wah ini bahaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, innallaha a'dzara lil abdi idza balagha 60 sana. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima uzur kepada seorang hamba yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Artinya kalau sudah 60 tahun masih belum tobat juga, aduh, mengerikan. Iya. Maka Rasulullah SAW memuji para pemuda yang mereka itu Masya Allah tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan pemuda itu senangnya apa coba? Main, ya, mejeng. Kebanyakan pemuda itu begitu, ya, bobogohan. Tahu nggak bobogohan? Pada paham bahasa Sunda nggak di sini? Paham tuh? Siapa yang nggak paham bahasa Sunda sini? Mana orang Sunda sih ya? Nggak paham orang Sunda, bahasa Sunda. Ya. Makanya para pemuda kita lihat senangnya menghambur-hamburkan waktu, nggak ada manfaatnya. Banyak pemuda yang habis waktunya sampai malam begadang. Begadangnya ngapain? Baca Quran? Bukan. Banyak pemuda begadangnya macam-macam, ada yang di kafe, ada yang motor-motoran, ada yang trek-trekan, ada yang macam-macam, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena pemuda syahwatnya lagi kuat. Pemuda itu semangatnya lagi wah. Ya, anak muda itu lagi
keakuannya itu lagi sehingga jarang yang mau ngaji, jarang yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang. Maka Rasulullah SAW memberikan keutamaan. Rupanya orang-orang yang nanti pada hari kiamat diberikan oleh Allah naungan. Karena di hari kiamat itu kan matahari didekatkan berapa? 1 mil. Bayangkan, ini sekarang matahari aja jauhnya minta ampun. Tapi kalau lagi terik banget, aduh panasnya minta ampun. Gimana nanti di hari kiamat di padang mahsyar? Ya, matahari didekatkan 1 mil. Maka saat itu kita pasti mencari apa? Tempat berteduh, enak. Ternyata tidak ada tempat berteduh di hari kiamat kecuali arasy Allah. Ternyata yang diberikan oleh Allah naungan nanti untuk berteduh, di antaranya pemuda-pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah. Merekalah pemuda yang akan Allah naungi di bawah arasy-Nya. Masya Allah. Ada yang pernah baca surat Al-Kahfi? Baca doang. Ada namanya Ashabul Kahfi. Apa itu? Siapa itu Ashabul Kahfi? Berapa orang? 9. 3 orang. Berapa? 7. Benar. 7. 8-nya sama anjing. Tapi jangan nanya ya, anjing apa Ustaz? Anjing bulldog apa helder apa-apa. Ya, saya juga nggak tahu. Al-Quran juga tidak memberitahu. 7 pemuda. Allah kisahkan 7 pemuda di zaman bahula, di bawah penguasa tirani yang menyembah berhala, dan mereka membunuhi dan memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Tapi ada 7 pemuda, mereka tetap istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Akhirnya 7 pemuda ini pergilah ke gua untuk menyelamatkan diri. Ternyata apa yang terjadi? Allah berikan kepada mereka keistimewaan. Mereka dijadikan oleh Allah tidur berapa tahun? Ada yang tahu? 350 kebanyakan. Ada yang tahu? Berapa tahun? Ayo, ada yang buka, ada yang bawa mushaf nggak? Ada yang bawa mushaf nggak? Buka tuh surat Al-Kahfi, sok baca. Baranya orang kayak poho. Coba kadiakan. Ayat 25, entah. Bisa baca? Sok, baca. Ayat 25 dibaca jeung artinanya. Bagus, artinya? Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan panas 9 tahun. Nah, jadi berapa tahun? 309 tahun. Bayangkan, 309 tahun tidur di gua. Ya.
Allah muliakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka karomah. Kenapa? Karena mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Makanya pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah itu luar biasa, Pak. Ya, adik-adik sekalian. Maka dari itu, adik-adik, ya, kita semua, kalian semua juga, saya juga merasa masih muda. Ya. Pemuda itu dari umur berapa sampai umur berapa sih pemuda itu? Ada yang tahu nggak? Hah? Kalau kalian masih remaja, ya, nanti habis remaja pemuda. Kalau habis pemuda dewasa, habis dewasa kakek-kakek. Tapi saya udah punya incu, ya, saya ini udah punya cucu. Tuh si Zaki cucu saya itu. Ya. Zaki manggil saya apa kakek, padahal saya masih muda ganteng gini. Jadi ya, bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang supaya bisa mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Ya, tentu yang pertama, saudaraku, adik-adikku sekalian, jadilah pemuda yang ya selalu mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Jadilah pemuda yang paham betul siapa Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Maka berarti Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka dari itu 7 pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka dengan lantang mereka menyatakan bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi. Iya. Coba dibaca di awal surat Al-Kahfi itu. Setelahnya itu di awal-awal di ayat sekitar berapa ya? 7 kalau nggak salah. Setelahnya terus iya. Terus awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika beberapa pemuda, yaitu 7 pemuda, mereka berlindung di sebuah goa. Faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami. Berarti itu mereka menunjukkan mereka mentauhidkan Allah, tidak? Karena mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan meminta kepada jimat biar enggak mempan dibacok misalnya, atau belajar ilmu-ilmu kanuragan bisa mukul dari jauh misalnya. Kenapa? Karena mereka berlindung di goa, karena takut kejaran dari apa? Penguasa-penguasa yang zolim pada waktu itu, yang menyembah berhala. Maka mereka berkata, Rabbana atina apa? Min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Terus apa? Wahai lana min amrina rasyada. Lanjutkan ayatnya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka Allah jadikan mereka tidur dalam gua, ya, beberapa tahun lamanya, itu 309 tahun. Lanjutkan. Tsumma ba'athnahum, kemudian kami bangunkan mereka setelah 309 tahun. Ya, lina'lama, agar kami mengetahui siapa yang paling bisa menghitungnya. Terus
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan kepada kalian tentang berita mereka dengan cerita yang benar, bukan dongeng. Kalau dongeng mah ngabobodo budak cengeng. Ya. Ini cerita benar. Ada ya Ashabul Kahfi. Lanjut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Tuh lihat. Mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mereka tidak mau mempersekutukan Allah, tidak mau mengikuti ajakan penguasa pada waktu itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Jadi pemuda seperti ini, ya Masya Allah, yang tahu siapa Tuhannya, bahwasanya Tuhannya Allah yang telah memberikan kepada dia berbagai macam rezeki, yang sudah memberikan kepada dia berbagai macam kenikmatan. Ya. Lanjutkan. Warabatna ala qulubihim, dan kami kokohkan hati mereka, para pemuda itu. Idh qalu, terus apa? Warabatna ala qulubihim faqamu idh qalu rabbuna rabbus samawati wal ard, di mana mereka berdiri dan berkata, Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi, kami tidak akan pernah menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami menyeru selain Allah, kalau begitu kami sudah melakukan perbuatan yang besar, yang menyesatkan. Subhanallah. Jadi pemuda ini benar-benar pemuda yang kenal siapa Tuhannya. Bahwa Tuhannya siapa? Allah, Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Bumi milik siapa? Indonesia milik siapa? Indonesia milik Allah. Semua yang ada di bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ya. Lanjutkan. Haula'i qaumun attakhadhu min duni aliha, mereka kaum kami itu telah mengambil selain Allah sebagai tandingan, sebagai ilah yang disembah selain Allah. Jadi pemuda ini paham benar, Pak, tentang tauhid. Ya adik-adik sekalian, ya makanya adik-adik sekalian harus tahu apa sih, siapa kita ini? Kita ini hamba Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Berarti kewajiban kita hanya menghambakan diri kepada siapa? Kepada Allah. Kita bukan hamba duit. Kita bukan hamba apa? Kita bukan hamba kedudukan, apalagi hawa nafsu. Kita bukan hamba manusia, kita bukan hamba makhluk, tapi kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda yang seperti inilah yang Allah banggakan dalam Al-Quran Karim. Sare gening eta saha. Tadi ente tidur baca doanya enggak? Baca doa sebelum tidur apa? Nah, adik-adik sekalian. Jadi, ya, ini sifat yang pertama. Pemuda yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Bahkan Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi, ternyata mereka para pemuda, 7 pemuda, ternyata mereka adalah orang-orang yang kuat di atas tauhid.
Mereka beriman kepada Allah. Mereka hanya menghambakan diri kepada Allah. Mereka hanya memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan pernah mau menyeru selain Allah. Maka mereka memilih tinggal di gua daripada mereka harus menggadaikan akidah dan keimanan mereka. Mereka tinggalkan dunia mereka demi untuk menyelamatkan akidah dan keimanan mereka. Wah, luar biasa ini. Banyak orang ya lebih memilih menggadaikan akidahnya demi untuk mendapat dunia. Ya enggak? Banyak itu. Coba kamu lihat itu di TikTok. Perempuan pakai jilbab joget-joget hanya untuk mendapatkan apa sih? Like. Di mana dia sebagai seorang wanita yang berhijab, yang harusnya dia memelihara kesuciannya, memelihara kehormatannya, begitu mudahnya dia memperlihatkan, bahkan terkadang ya memperlihatkan kecantikannya. Siapa yang suka main TikTok di sini? Jangan jadi generasi TikTok ya. Jadilah generasi yang seperti Ashabul Kahfi. Ya, generasi yang kuat imannya kepada Allah. Generasi yang senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini sifat yang pertama adik-adikku sekalian. Jadi, pemuda yang dinaungi oleh Allah yang pertama siapa dia? Yang mentauhidkan Allah, yang mengenal siapa Rabb-nya, dan dia hanya memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pertahankan agamanya walaupun harus hilang dunianya, enggak masalah. Bagi dia akidah dan agama itu segala-galanya, karena dia sadar bahwa dia akan meninggal dunia. Kamu kira-kira umurnya berapa tahun? Nggak tahu kan? Siapa yang pengen umurnya 100 tahun? Siapa yang pengen umurnya 1000 tahun? Hah? Nggak mau? Saya mau. Umurnya panjang tapi banyak ibadah. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Ya. Yang bahaya itu umurnya panjang, dosanya banyak. Cuma masalahnya banyak para pemuda, maaf ya, banyak para pemuda disuruh taubat, bilangnya apa? Nanti ajalah, kalau udah tua. Saya kan sekarang masih muda, saya mau senang-senang dulu. Ya. Sampai ada yang pemuda mengatakan apa coba? Masa saya nggak senang-senang di dunia, nanti di akhirat saya di neraka, mendingan saya senang duluan di dunia, katanya begitu. La ilaha illallah. Padahal kesenangan dunia itu kecil. Kesenangan dunia itu sedikit, kecil dibandingkan dengan kesenangan di surga. Kalau di surga mah, wow, Masya Allah. Ya, apa saja ada, kenikmatan semua luar biasa. Ya, sekarang sifat yang kedua. Siapa pemuda yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti? Yaitu pemuda yang semangat menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Pemuda yang semangat menuntut ilmu. Pernah dengar Ibnu Abbas nggak? Hah? Pernah dengar Ibnu Abbas nggak? Siapa namanya?
Ibnu Abbas namanya siapa? Ayo. Mana anak pondok, anak pesantren? Ibnu Abbas namanya siapa? Kok pada diam? Sub. Ibnu Abbas namanya siapa, Sub? Lupa. Namanya Abdullah bin Abbas. Siapa Abbas? Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abbas ini ketika umur 6 tahun itu Masya Allah didoakan sama Rasulullah supaya faqih. Jadilah dia pemuda rajin nuntut ilmu. Abdullah bin Abbas ini, ya, di masa mudanya ilmunya seabrek-abrek luar biasa. Bagaimana semangatnya Ibnu Abbas untuk menuntut ilmu. Sampai-sampai ketika dia mendengar ada seorang sahabat Nabi SAW punya hadis yang tidak dimiliki sahabat lain, datanglah ia pergilah ia ke rumah sahabat tersebut. Ternyata didapati sahabat itu sedang tidur siang. Akhirnya Ibnu Abbas nunggu di depan rumahnya sampai ketiduran. Ketika sore hari sahabat ini keluar rumah, ternyata ada Ibnu Abbas lagi tidur di depan rumahnya. Lalu kemudian sahabat ini berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, ada apa kamu berada di depan rumahku?" Kata Ibnu Abbas, "Wahai ya paman, aku mendengar bahwa engkau punya hadis yang hanya engkau yang tahu. Aku ingin mengambilnya darimu." Apa kata sahabat ini? "Kenapa kamu tidak suruh orang biar aku yang datang?" Kata Ibnu Abbas, "Demikianlah seharusnya adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya." Ibnu Abbas, ya, catatan bukunya, catatan hadisnya disebutkan dalam satu riwayat yang disebutkan Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, itu sampai sepenuh bawaan unta. Ibnu Abbas, Masya Allah, ilmunya itu. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma'asyarahum minna ahad." Kalaulah Ibnu Abbas itu seumur dengan saya, dia tidak akan ada yang bisa menandingi keilmuannya. Ibnu Abbas dikenal sebagai habru hadhil ummah, ulama umat Islam, lautan ilmu. Beliau waktu mudanya habis waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para ulama bagaimana masa mudanya. Masa muda mereka luar biasa. Ya, Imam Syafi'i masa mudanya untuk apa? Untuk ilmu. Imam Ahmad masa mudanya untuk apa? Untuk ilmu. Karena memang di saat masih muda itu menuntut ilmu mudah, adik-adik. Kalau udah tua nuntut ilmu, ngapalin tuh susah, benar. Ya. Kalau masih muda, masih anak-anak kecil gini nih, buat ngapalin tuh insya Allah cepat. Tapi kalau udah tua, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, masih masa remaja, masa anak-anak, masa muda, itu kalau menuntut ilmu seperti apa? Mengukir di atas apa? Batu. Kalau udah tua seperti apa? Mengukir di atas air. Ya, susah. Tanyain tuh sama Pak Dek tuh yang udah tua. Bener nggak Pak Dek? Ya, buat ngapalin hadis Arba'in Nawawiyah susah banget. Sampai-sampai ada orang tua datang ke saya, "Ustadz, saya kok susah banget mau ngapalin Arba'in Nawawiyah itu." Hafal hadis pertama, alhamdulillah. Masuk hadis kedua, hafal hadis kedua, hadis pertama lupa lagi. Iya. Makanya adik-adik sekalian, justru masa muda itulah masa yang harus semangatnya untuk menuntut ilmu. Salah besar kalau masa muda itu semangatnya pertama hanya untuk apa? Main-main doang. Salah. Emang nggak boleh main, Ustadz? Boleh, nggak apa-apa.
Tapi kan ada waktunya. Kalian tuh harus bisa menjaga waktu dong. Ada waktu buat main, ada waktu untuk buat menuntut ilmu, ada waktu buat murojaah Al-Quran, ada waktu untuk ngapalin Al-Quran, ada waktu untuk apa? Ya, untuk keluarga kalian sama bapak, sama ibu, dan yang lainnya. Nah, adik-adik sekalian, kalian harus menjadi seorang remaja yang cinta ilmu. Bukan cinta awewe ya. Cinta ilmu. Tapi masalahnya ya adik-adik ya, sayang sekali di zaman sekarang orang yang benar-benar cinta ilmu itu, anak-anak muda itu susah. Ya apalagi kalau sudah megang HP. Kalau adik-adik udah megang HP, habis tuh waktunya buat HP-an tuh, bener. Ya. Kalau udah megang HP, yang dibuka apa coba? Siapa yang punya HP di sini? Ngacung. Selama ini kamu HP buat apa? Jujur. Jangan ini, jangan. Buat apa selama ini? Nonton? Main game? Waktunya berapa jam? Oh, Masya Allah, dari pagi sampai zuhur. Iya. Jadi adik-adik sekalian ya, kalau kalian sudah tahu HP, kalian tidak akan bisa khusyuk hafalin Quran. Ketika kalian sedang baca Quran, ngapalin Quran, ya, sementara pikiran kalian adanya di HP, susah. Makanya anak-anak yang sudah kenal HP lebih susah ngapalin Quran daripada anak-anak yang belum kenal HP. Ya, makanya kalau di antara kalian ada yang nggak dikasih HP sama orang tuanya, terima kasih sama orang tua. Pak, Ma, makasih ya nggak dikasih HP. Saya bisa fokus untuk menuntut ilmu buat ngapalin Quran. Tapi kalau kamu dikasih HP sama orang tua, musibah buat kamu. Terkadang orang tuanya juga sibuk sama HP. Karena sibuk sama HP, gimana caranya supaya anaknya juga nggak ganggu mereka? Akhirnya dikasih HP juga. Ya, akhirnya si anak juga lalai game. Wah, apa game perang-perangan? Wah, habis waktunya tuh. Ya. Tuh lihat Imam Bukhari umur 14 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Anak-anak di zaman dahulu tuh hebat-hebat. Nggak kayak di zaman sekarang, anak-anak sekarang mah. Ya. Semangatnya kepada main game. Amat anak-anak di zaman dahulu, lihat tuh Imam Syafi'i rahimahullah umur 6 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana para ulama terdahulu, karena memang orang tuanya Masya Allah. Ya, adik-adik sekalian, jadi pemuda yang betul-betul nanti pada hari kiamat dinaungi oleh Allah, yaitu yang kedua sifatnya apa? Pemuda, remaja, anak muda yang semangat menuntut ilmu. Siapa yang sudah hafal juz amma? Ada? Siapa yang hafal juz amma? Gak usah malu-malu. Juz amma siapa yang sudah hafal? Alhamdulillah banyak. Siapa yang hafal juz 29?
Hah? Yang hafal juz 29? Sudah hafal? Masya Allah. Siapa yang sudah hafal 5 juz? Alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal 10 juz? Belum? Oh ada, Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Ilham. Masya Allah. Ya, Ilham sudah 10 juz. Berapa hafalan kamu? Hah? 14 juz. Berapa umur kamu? 15. Oh, Masya Allah. Iya. Tuh lihat, Ilham sudah 14 juz. Oh? Udah berapa? Sudah habis? 30 juz? Masya Allah. Siapa nama? Umur berapa? 20 udah 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal mutkinin aja. Iya. Yusuf? Hah? 10 juz? 30 juz? 10 juz? Tambah terus. Nah, adik-adik sekalian, Masya Allah ya. Kalian harus begitu. Ya, semangat kalian menuntut ilmu itu tidak boleh putus. Jangan kalian seperti yang ada di media sosial. Semangatnya komentar aja. Semangatnya apa? Ya, ngebully orang aja. Ya, semangatnya apa? Ngikutin berita-berita yang lagi viral aja. Semangatnya apa? Nah, itu semangat nggak ada manfaatnya. Kalian sewaktu masih kecil seperti ini, pemuda-pemuda seperti ini, semangat menuntut ilmunya harus. Ya, tapi hati-hati, jangan sampai semangat kalian kemudian disalahgunakan juga. Ya, jadi para pembom. Ada pemuda-pemuda yang terkena pemikiran takfiri, khawarij, ya, jadi pengantin ya untuk membom bunuh diri. Wah, ini bahaya, saudaraku. Ya, kenapa? Karena semangat doang, nggak punya ilmu. Sudah gitu dia dapatnya ustadz yang pemikirannya seperti itu, merusak. Ya. Makanya kalau kalian, alhamdulillah, dididik oleh ustadz-ustadz yang paham betul ilmu, ya ahlus sunnah, dan dia lurus akidah dan manhajnya, bersyukur kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik sekalian ya, kalianlah generasi nanti yang akan menjadi pengganti kita semua. Kalau kalian tidak semangat menuntut ilmu, nanti siapa yang jadi ustadz di masa depan? Ternyata ustadznya cuma hafalnya game doang. Wah, ini bahaya seperti ini. Ya. Tuh lihat Ustadz Syafiq Reza Baslama, itu adik kelas saya waktu di Madinah. Beliau, Masya Allah, hafalan hadisnya. Beliau ikut waktu itu perlombaan hafalan hadis 500 hadis beserta syarah tafsirnya. Beliau juara pertama di Madinah. Ya. Kalian harus seperti itu. Semangat kalian untuk menghafal Al-Quran, menghafal matan, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harus mencita-cita, saya mau belajar sampai kota Madinah, saya mau duduk di majlis para ulama. Ya, saya ingin menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Kalian harus punya cita-cita mulia. Ya, saya cita-citanya, kamu cita-citanya apa? Saya cita-citanya mau jadi insinyur. Itu mas, rendah. Kamu cita-citanya apa? Saya cita-citanya jadi dokter. Itu rendah. Itu cita-cita dunia. Cita-cita yang paling tinggi apa? Saya cita-citanya pengen masuk surga, Ustadz. Nah, bener.
Kalau kamu sudah jadi insinyur, ngapain lagi? Kalau kamu sudah jadi dokter, mau ngapain lagi coba? Ya, nggak ada apa-apa ya. Kita semua akan meninggal dunia kalau nggak surga atau apa? Neraka, ya kan? Makanya saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, ya, semangatlah kalian untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan melempem, jangan sampai kalian disibukkan oleh, ya, tadi sudah saya sebutkan seperti game, tontonan, nonton film, nonton sinetron, ya. Demikian pula hal-hal yang bisa menyebabkan kalian akhirnya berpaling dari menuntut ilmu. Nah, adik-adik sekalian, ini sifat yang keberapa? Yang kedua. Ya. Sifat yang ketiga, pemuda yang dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Itu pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Semangat sholat tahajudnya, semangat baca Qur'annya, semangat puasa sunnahnya. Ya. Dulu saya punya teman waktu pesantren. Ya, waktu pesantren itu dia, Masya Allah, rajin ibadahnya. Ya. Salut saya sama pemuda-pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Masya Allah. Ya. Kalau ada pemuda yang matematikanya nilainya 100, fisikanya 100, saya nggak salut. Saya salut kalau melihat ada seorang pemuda yang kembali kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, dan ia pun sadar bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pemuda yang hebat. Ya. Itu baru pemuda yang akan berguna untuk nusa dan bangsa, saudaraku. Karena bangsa ini kalau hanya sebatas hebat ilmu dunia tapi agama dan keimanan yang gak ada, akhirnya apa? Jadi koruptor. Ya. Banyak dia hebat, dia bisa ilmu teknologi dia kuasai, hebat ngebobol bank lah, ngebobol, ya, untuk berbuat kejahatan lah. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ketika dia diberikan oleh Allah jabatan tinggi, dia menjadi pejabat yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi adik-adik sekalian, sifat yang ketiga adalah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin pergi ke masjidnya. Ya, kalian nih harus rajin. Ketika dengar adzan di masjid, langsung pergi ke masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Jangan kemudian pas dengar adzan kalian malas-malesan. Ya. Apalagi kalau pas subuh itu banyak sekali ya. Adik-adik kalau pas subuh jarang sekali saya melihat adik-adik yang pergi ke masjid. Ya, ada alhamdulillah, tapi jarang. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu senang begadang. Ya enggak? Begadang sampai malam, sampai jam 12, pas mau sholat subuh, berat. Padahal sholat subuh itu sholat yang paling utama, sholat berjamaah yang paling utama itu sholat subuh. Nah, adik-adik sekalian, jadi inilah adik-adik sekalian ya. Sekali lagi, seorang pemuda, jadilah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Anak remaja seperti kalian ini, ya, pahamilah baik-baik bahwa kalian adalah, ya,
masa-masa yang sangat keemasan untuk menuntut ilmu Allah. Kalian ini saudaraku, ya adik-adikku, ya kalau kalian tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri, kelak setelah besar pun kalian susah untuk memperbaiki diri. Ya, semoga kalian menjadi anak-anak yang senantiasa bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula sibuk dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.